Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Odang 86 tentang siapa itu sebenarnya Tuhan Yesus. Menurut saya pertanyaan dari Odang 86 ini adalah lebih mengarah kepada keingintahuan dia tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Ya, jadi gimana? Ada pertanyaan saudaraku untuk supaya semakin paham siapa itu Tuhan Yesus? Iya, boleh. Saya mau tanya itu, siapa sebenarnya itu Tuhan Yesus? Minum dulu, Mbak. Salam loh. Saya itu dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Wah, luar biasa ya. Mantap. Iya. Ya, berarti kan sudah 1 tahun udah tahu dong kamu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang selalu saya beritakan, yang selalu saya masyurkan. Ya, saya beritakan, saya masyurkan, saya tinggikan namanya. Memang sesuai dengan ayat di dalam Alkitab. Dia terbukti Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir. Karena Alkitab sudah menuliskan dan para rasul dan penabi telah menyaksikan segala perbuatannya yang dahsyat dan ajaib gitu. Oh gitu ya. Iya, dan memang gini saudaraku, Tuhan Yesus itu dia bukan hanya Tuhan yang ada di dalam imajinasi kita atau di dalam tulisan-tulisan gitu ya. Iya betul. Tetapi memang dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Tergantung kita mau percaya atau mau mengimaninya. Nah, kalau kita percaya, kita beriman, jika kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dia akan datang menolong kita. Jadi memang tergantung dari iman kita, karena Tuhan Yesus itu tidak Tuhan yang otoriter. Dia bukan Tuhan yang pemaksa. Namun bagi siapapun yang memanggil namanya, yang meminta pertolongan kepadanya, dia pasti datang untuk menolong. Sebab kita itu umat ciptaannya, dia tidak akan pernah membiarkan umat ciptaannya itu sendirian. Iya, jikalau kamu ada dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit, datang pada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus sih bukan kata saya ya, karena Tuhan juga sih yang berfirman ya di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberi kelegaan, memberi ketenangan di jiwa, kedamaian. Sebab Tuhan menyatakan Yohanes 14, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia itu bisa berkamuflase ya. Kalau Tuhan Yesus itu tidak ya. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berfirman Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang diberikan itu beda dengan dunia. Kalau dunia itu kan sukacitanya itu hanya sementara ya. Orang bisa saja tertawa, tapi dalam hatinya menangis. Sekalipun dia mungkin banyak harta, sekalipun dia mempunyai seluruh isi dunia ini, dia bisa tertawa tapi dalam hati menangis. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera yang melimpah. Nah, damai sejahtera yang melimpah itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Jadi begitu saudaraku. Begitu ya. Makanya orang yang hidup dalam Kristus itu, sekalipun dia ada dalam pergumulan, ada dalam pencobaan, dia tetap damai sejahtera, dia tetap bahagia gitu. Iya betul. Bahkan untuk bundir pun nggak akan mungkin, sekalipun banyak sekali cobaan yang dihadapi. Tidak akan pernah. Mental aman apabila kita hidup dalam Tuhan Yesus. Nah, begitu saudaraku. Iya betul Mbak. Itu kan saya kan di sini saya tidak menjudge ininya orang agamanya kan yang jelas. Kita tetap gimana ya? Itu menghargai ya kan. Karena yang kasih turun itu kan Nabi, semua kitab-kitab kan Tuhan ya kan. Tetap itu sudah pasti. Saya meyakini itu pasti namanya Tuhan. Tapi kan di sini kalau kita cerita tentang agama itu adalah kita tidak bisa terlalu apa ya namanya. Kalau saya sih tidak menjudge bagaimana agamanya orang ya, karena itu haknya orang, itu hak privasinya orang. Itu saja saya mbak ininya. Cuma gimana ya? Banyak sih kalau kita dalam room ini kita menjelaskan tentang agama itu sebenarnya sensitif mbak. Kalau kita menerangkan secara di media sosial, saya enggak saya enggak kuat itu mbak kalau saya
berbicara agama ke dalam room, karena kenapa? Itu kan sensitif, Mbak, bagi saya ya, itu hak bagi saya, penilaian saya nih. Tapi kan terserah Mbak Mikana ini. Kalau jadi gini saudaraku ya, kenapa kalau agama itu mungkin sensitif ya, tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Ya gitu ya. Jadi gini, itulah kenapa ketika siapapun yang berbicara tentang Tuhan Yesus, kita tidak pernah marah. Nah, bahkan ada itu yang sesuka hatinya ya, Syahrini yang dengan sesuka hatinya menjudge iman Kristen, mengatakan Tuhan Yesus lemah dan lain sebagainya. Ada nggak umat Kristen yang demo? Nggak ada, paling cuman berapologetika ya, menjawab dengan data yang tersudah dalam Alkitab. Sebab kita itu nggak boleh orang yang sensitif, kita nggak boleh menjadi orang yang emosian, orang yang baperan gitu ya. Sebab Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan doa. Nah, makanya banyak orang yang merendahkan Tuhan Yesus ya, yang mengotak-atik iman Kristen, kita tidak pernah membalas ataupun tidak pernah jadi baperan demo gitu, walaupun mungkin kita bisa mengajak seluruh Kristen di dunia ini kan, ketika ada yang mengganggu Tuhan Yesus, mengganggu Alkitab, kita bisa demo tuh, kita ajak semua, tapi kita nggak pernah gitu, karena sebab ada firman Tuhan ya, di dalam Alkitab bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, yaitu di Roma 12 ayat 19 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, makanya kalau ada yang merendahkan Tuhan Yesus, yang menghina Tuhan Yesus, kita berdoa, karena Tuhan menyatakan di Matius 5 ayat 40 sampai 44 bahwa kita itu harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Nah, mungkin kita sih nggak dianiaya biar dianiaya secara badani dan juga secara rohani, kita tetap harus berdoa. Nah, makanya kami nggak baperan, nggak mau sensitif gitu. Semua orang bebas membicarakan Tuhan Yesus, silahkan, monggo ya, terserah dirimu, karena Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kasih, bukan Allah yang otoriter. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan Yesus yang mendoakan dan juga memberitakan Injil, terus menjawab setiap pertanyaan siapapun yang bertanya sama kita. Nah, gitu saudaraku ya. Oke, saya rasa sudah cukup dulu saudaraku. Terima kasih sudah bertanya ya. Tuhan harus mengasihimu. Tepuk tangan buat Odang yang cakap dan manis. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan ini sangat-sangat bagus sekali. Dia bisa menjelaskan siapa itu Tuhan Yesus terutama dalam iman kekristenan, dan juga bagaimana atau apa yang telah difirmankan oleh beliau sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita semua. Dan seperti biasanya semua penjelasan dari Mihana yang panjang lebar itu pasti disertai dengan dalil-dalil yang ada di Alkitab. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 11.28 Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yohanes pukul 14.27 Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roma pukul 12.19 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Matius pukul 5.40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Matius pukul 5.41 Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2. Matius pukul 5.42 Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius pukul 5.43 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius pukul 5.44 Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.